Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang isi teks eksplanasi, kemudian unsur kebahasaan, dan yang terakhir kemarin kalian juga sudah menganalisis tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyusun teks eksplanasi. Kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengulas kembali video-video sebelumnya. Yang pertama tentang pengertian teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Jadi, suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Itu adalah pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian, ini adalah salah satu contoh yang ada dalam kehidupan kalian. Untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, kedua proses kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Termasuk unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ada penggunaan konjungsi, penggunaan kata ganti, dan penggunaan kata teknis. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang menyusun teks eksplanasi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Kedua, pola pengembangan proses. Jadi di dalam teks eksplanasi itu ada 2 pola pengembangan, melalui proses sebab akibat ataupun melalui pola pengembangan proses. Ya. Kita bahas satu persatu. Pola pengembangan sebab akibat. Nah, dari bahasanya saja ini sudah jelas ya. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian atau pengembangnya. Namun, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Itu. Kemudian, persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut sebagai proses kausalitas. Nah, ini adalah pengertian dari pola pengembangan sebab akibat. Jadi, kalau ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Kemudian, jika sebabnya itu ada di gagasan umum, maka gagasan penjelasnya adalah akibatnya. Begitu juga sebaliknya. Jika akibatnya sebagai gagasan umum, maka perlu dikembangkan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Jadi dalam setiap paragraf atau setiap teks itu harus ada sebab dan akibatnya. Kemudian, nah ini contohnya. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat kota Yogyakarta. Nah, ini paragraf kedua. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, ini adalah salah satu contoh pola pengembangan sebab akibat. Nah, ini disebabkan karena gempa, kemudian akibatnya banyak sekali orang yang meninggal dunia,
terus bangunan roboh, mengalami kerusakan, terus dilakukan juga longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul. Nah, ini adalah contoh pengembangan pola sebab akibat. Pola pengembangan yang kedua itu tentang pola pengembangan proses. Nah, jadi proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu atau perurutan dari suatu kejadian. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk menyusun pola pengembangan proses itu ada langkah-langkahnya. Di sini Pak Guru jelaskan ada 3. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Dan yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Jadi dalam pengembangan proses itu harus diketahui perincian-perinciannya secara menyeluruh. Setelah itu baru membagi kejadian-kejadian tersebut tahap per tahap di setiap kejadian. Setelah ada tahap-tahapan, kemudian dirincikan ke dalam teks tersebut atau karangan tersebut. Itu adalah pola pengembangan proses. Contohnya, nah sini contoh pola pengembangan proses. Nah, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, terus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Nah, selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Ini adalah contoh pola pengembangan proses. Ini adalah bayi yang mau lahir ya. Itu ya, untuk pola pengembangan dalam teks eksplanasi itu ada 2. Yang pertama adalah sebab akibat dan yang kedua adalah pengembangan proses. Nah, kita menuju ke topik selanjutnya, yaitu tentang menyusun teks eksplanasi. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama itu mendaftar topik, kedua menyusun kerangka teks, ketiga mengembangkan kerangka, dan yang terakhir adalah menyunting teks eksplanasi. Itu adalah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Kita bahas satu persatu. Mendaftar topik. Nah, jadi kalian itu harus mencari topiknya terlebih dahulu. Apa sih yang kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ini adalah contoh ketika kalian itu harus mengembangkan suatu topik. Yang pertama, ini adalah topik tentang kejadian. Mungkin di sini adalah ada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya, nih ya, tolong diperhatikan ya. Yang A, paling depan para siswi. Kemudian yang B, memainkan mayoret. Yang C, melakukan koreografi. D, para penonton berjubel. E, diikuti marching band. Yang F, belajar menempelkan tulisan hak-hak remaja. Dan yang terakhir, pelajar berselimut spanduk berisi tanda tangan pelajar. Ini adalah salah satu peristiwa. Kemudian dibuat topik-topiknya terlebih dahulu. Setelah mendaftar topik, kemudian langkah kedua adalah menyusun kerangka teks. Nah, jadi setelah topiknya itu ada, kemudian kalian itu menyusun kerangkanya. Nah, jadi menyusun kerangka teks yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Dalam tahap ini, dapat saja membuat topik yang kita anggap tidak sesuai atau menggantinya dengan topik yang lain. Jadi di sini kalian itu mengembangkan topik-topik tersebut menjadi sebuah kerangka yang disusun secara kausalitas atau sebab akibat ini. Kemudian secara kronologis itu dengan proses. Nah, ini adalah contohnya. Kalian juga perhatikan terlebih dahulu struktur teks eksplanasi ya. Ini kalian itu harus paham terlebih dahulu.
strukturnya. Ini ada 3, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Nah, setelah ini ada disusun seperti ini, kalian mencari topik-topiknya. Kira-kira pada suatu peristiwa itu topiknya apa saja, kalian uraikan di sini. Nah, tapi ini termasuk ke dalam identifikasi fenomena. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Setelah itu, suatu peristiwa tersebut itu pasti ada proses kejadiannya. Nah, kalian tulis tahap per tahap. Dan yang terakhir itu ulasan. Ini adalah mengulas keseluruhan dari peristiwa tersebut. Contohnya seperti tadi ya, ini tentang topik yang ini. Nah, ini adalah contoh ketika kalian sudah membuat topik, kemudian membuat kerangkanya. Nah, ini sama. Nah, setelah menyusun kerangka, kemudian kalian itu mengembangkan kerangka. Jadi urutannya membuat topik, menyusun kerangka. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi suatu teks. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu tentang identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat, seperti konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimat itu terjalin secara lebih kompak dan padu. Jadi, setelah membuat kerangka dan topik, kalian itu tinggal mengembangkan suatu kerangka menjadi suatu paragraf ataupun teks eksplanasi. Nah, kita lihat contohnya. Contoh pengembangan paragraf untuk teks eksplanasi. Nah, ini tolong diperhatikan ya, kalimat yang bercetak miring ini. Nah, rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan deretan siswi-siswi imut. Mereka asik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan sejumlah pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di dalam selimut berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari seluruh sekolah di Bandung. Jadi setelah kalian membaca topik yang tadi itu, yang tadi sudah Pak Guru contohkan, kemudian membuat kerangkanya, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Ini contohnya dalam bentuk paragraf ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, setelah kalian menyusun teks, membuat pola pengembangan seperti ini, atau sudah mengembangkan kerangka menjadi suatu paragraf, tinggal kalian menyunting. Jadi tujuannya adalah mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya isi teksnya kurang jelas, kemudian strukturnya belum sesuai dengan struktur teks eksplanasi atau kaidah kebahasaannya, dan yang terakhir adalah tentang ejaan dan tanda bacanya. Itu adalah langkah-langkah kalian dalam menyusun teks eksplanasi. Paham ya? Nah, contoh menyusun teks eksplanasi. Ini adalah salah satu peristiwa ya yang mungkin kalian sedang alami, di mana PJJ itu dilakukan di rumah. Nah, di sini kebutuhan yang paling utama adalah internet dan fasilitas pendukungnya. Nah, bisa kalian lihat ini ada dedenya, kemudian ada kakak-kakaknya yang sedang belajar mengikuti PJJ dengan baik ya. Itu dari peristiwa ini, silakan kita bahas bersama-sama apa saja topik-topik yang akan dibahas atau ditulis dalam teks eksplanasi ya.
Ini hanya contoh. Nah, dari kejadian, jadi dari peristiwa ini ya, nah, bisa menuliskan topik-topik sebagai berikut. Yang pertama ya, menjadikan internet sebagai mitra belajar kelas, teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran di rumah atau sekolah, mempublikasikan naskah di media internet untuk guru dan peserta didik, dan menciptakan kelas yang menginspirasi, dan yang terakhir bergaul dan berinternet sehat. Jadi dari peristiwa ini dapat kita tuliskan topik-topik seperti ini. Nah, setelah mendaftar atau mendata topik-topik ini, tinggal kalian membuat topik-topik berdasarkan struktur teks eksplanasinya. Nah, ini seperti tadi contoh ya, ada identifikasi fenomena. Nah, kita mengidentifikasi fenomena terkait dengan PJJ tadi atau gambar tadi. Yang pertama tentang identifikasi fenomena adalah teknologi dan informasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, menjadikan internet sebagai mitra belajar. Nah, setelah mengidentifikasi fenomena, lanjut ke struktur yang kedua, yaitu proses kejadian. Nah, dari proses kejadian gambar tadi, itu tentang mempublikasikan naskah di media internet untuk guru dan peserta didik. Terus yang kedua, menciptakan kelas yang menginspirasi. Itu. Dan yang terakhir tentang ulasan, itu tentang bergaul dan berinternet dengan sehat. Jadi setelah mendata topik-topik seperti ini, kemudian kalian menyusun berdasarkan struktur teks eksplanasi. Lanjut, nah ini adalah contoh pengembangan kerangka menjadi teks eksplanasi. Ini adalah contoh teks eksplanasi secara keseluruhan ya. Ini paragraf pertama, 2, ketiga, dan keempat. Nah, dari topik-topik tadi kemudian dikembangkan menjadi struktur, dipecah-pecah, diklasifikasikan ke dalam struktur teks eksplanasi. Nah, ini strukturnya, struktur dan topiknya. Nah, setelah itu tinggal dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Ini adalah contoh teks eksplanasi, dimana pada paragraf pertama ini ya, silakan kalian baca, di pause dulu videonya. Ini tentang identifikasi fenomena, menjelaskan topik tentang teknologi dan informasi dalam pembelajaran di kelas, dan yang kedua menjadikan internet sebagai mitra belajar. Untuk identifikasi fenomenanya. Dan yang kedua tentang proses kejadian, mempublikasikan naskah di media internet untuk guru dan peserta didik. Dan menciptakan kelas yang menginspirasi. Ini juga sama, masih ini di paragraf ketiga ini sudah menjelaskan tentang proses kejadiannya. Dan yang terakhir adalah ulasan, bergaul dan berinternet dengan sehat. Silakan kalian baca di paragraf terakhir ini, dimana ini adalah pengembangan dari topik bergaul dan berinternet dengan sehat. Jadi itu saja materi tentang menyusun teks eksplanasi. Jadi Pak Guru harapkan kalian nantinya bisa membuat teks eksplanasi dengan baik dan benar. Kita menuju ke evaluasi ya. Jadi untuk menyusun teks eksplanasi tadi kalian sudah bisa membayangkan dan bisa memahami, dan kalian itu mencatat dengan baik dan menyimak video ini tanpa di skip agar kalian mampu menjawab soal dalam setiap video pembelajaran. Oke, untuk soal menyusun teks eksplanasi, buatlah kerangka teks eksplanasi berdasarkan struktur teks. Kemudian kembangkan menjadi teks eksplanasi. Nah, jadi kalian itu mencari dulu peristiwa apa yang kalian alami di lingkungan sekitar kalian.
Setelah itu buatlah topiknya, kemudian buatlah gerakannya, kemudian kembangkan menjadi teks eksplanasi. Itu adalah soal untuk pembelajaran hari ini. Kiranya itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga iman, imun, dan aman. Jangan lupa berdoa untuk keselamatan dan kebaikan serta kebahagiaan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.